semangat semua ya hari ini. Gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, baik, semua sehat supaya dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan semangat dan penuh konsentrasi. Oke, sebelum Bapak mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak akan ngecek kehadiran anak-anak ya. Mas Adi, Mas Yusuf, Mbak Arin, Mbak Ico, Mas Rizal. Oke, kelihatannya berangkat semua ini. Amin. Dan selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, tadi pagi siapa yang membersihkan lantai dan membersihkan papan tulis? Ini rajin banget ya, sudah bersih, sudah melaksanakan tugas PKN-nya. Terima kasih. Dan sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita olahraga terlebih dahulu. Kita nyanyi-nyanyi sambil tepuk tangan ya. Kita akan nyanyi lagu Layang-Layang. Siapa yang tahu lagu Layang-Layang? Oh, semua tahu ya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng aja. 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang, bermain berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Oke, semangat semuanya ya. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang kalimat penolakan atau kalimat yang digunakan untuk menolak. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan 3 angka. Dan yang ketiga, kita nanti akan belajar ya, kita akan belajar berkarya, membuat, kita menempel biji ke gambar. Jadi kita menempelkan biji sehingga membentuk sebuah gambar. Baik, yang pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama itu tentang kalimat penolakan. Ada yang tahu kalimat penolakan itu apa? Ya benar Mas Yusuf. Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak atau untuk tidak setuju terhadap suatu ide, suatu gagasan, suatu keputusan, atau suatu pendapat dari orang lain. Itu kita menggunakan kalimat penolakan. Contoh kalimat penolakan, Bapak kasih contoh. Yang pertama, mohon maaf, kemarin aku tidak bisa ikut kerja kelompok karena perutku sakit. Nah, itu adalah kalimat penolakan. Dan contoh yang kedua, mohon maaf, saya tidak setuju dengan pendapat Bapak. Nah, itu karena dia tidak setuju karena dia mungkin mempunyai pendapat yang lain. Itu adalah kalimat penolakan yang baik ya. Dan di halaman 156 coba dibuka loh Pak anak-anak, buku paketnya halaman 156. Di situ ada
gambar dan teks percakapan tentang orang yang sedang bergotong royong. Bapak bacakan di sini ada teks percakapannya Siti dengan Ibu Siti. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak yang sedang kerja bakti atau gotong royong. Siti menjawab, baik Bu. Dan Siti datang ke lokasi gotong royong. Ini kuenya Pak, silahkan dinikmati. Dan ini airnya, silahkan diminum. Bapak itu menjawab, tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Nah, di teks percakapan ini anak-anak coba amati gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun. Coba dilihat. Oh ya, Mas Yusuf, ya benar sekali. Di sini kan gambarnya orang sedang bergotong royong, ada yang menyiapkan makanan, ada yang lagi membersihkan jalan, dan bergotong royong membersihkan jalan-jalan itu. Nah, yang kedua, gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Dari teks percakapan itu gambar mana yang menunjukkan penolakan? Oh ya, benar sekali Mbak Ico. Di sini kan tadi ada penolakan saat Siti menawarkan kuenya. Siti kan tadi bilang, silahkan Pak, ini kuenya, silahkan dinikmati. Dan Bapak itu menjawab, tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Nah, di sini ada teks penolakan ya. Di sini bapaknya itu tidak mengambil rotinya karena bapak itu masih kenyang. Nah, di situ adalah teks penolakan. Oke, pertanyaan yang ketiga. Ini soal ya. Nanti dituliskan di buku. Buatlah 3 kalimat penolakan yang pernah kamu lakukan. Jadi anak-anak membuat 3 kalimat penolakan yang pernah anak-anak lakukan di kehidupan sehari-hari. Itu buat tugas dikerjakan. Silakan dikerjakan dulu. Oke, jika sudah, kita lihat di gambar halaman 156 tadi, Siti membawa 56 kue dan Ibu Siti membawa lagi 125 kue, dan kue tersebut sudah dimakan sebanyak 145 dimakan ya, kue yang dimakan. Jadi coba dihitung berapakah sisa kue yang belum dimakan. Nanti jika ini Bapak ada tongkat, jadi kita nyanyi, nanti tongkatnya sambil diputar, yang memegang tongkat terakhir nanti menjawab pertanyaan dari Bapak ini. Oke, ini tongkatnya ya. Kita bernyanyi, kita nyanyi balonku aja. 1, 2, 3, diputar ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Ya, sudah ya. Ya, siapa yang mendapatkan tongkat terakhir? Tongkatnya dipegang sama Mbak Ico ya. Jadi Mbak Ico yang harus menjawab pertanyaan dari Bapak. Oke, terima kasih Mbak Ico sudah mau maju ke depan, sudah mau menjawab ya. Sekarang kita coba koreksi. Nah, benar sekali kita menggunakan cara bersusun menghitungnya. Jadi di sini 6 ditambah 5 11 ya. Di sini tulis 1, satunya taruh di atas, disimpan.
Jadi 1 tambah 5 tambah 2 8, benar sekali. Terus ini di sini ada 1, terus 1 berarti jumlah kuenya ada 181. Terus kan di jumlah semua kue ada 181, terus sudah dimakan 145. Jadi di sini 181 dikurangi 145. 1 dikurangi 5 kan nggak bisa. Jadi kita minjam ke depannya. Angka di depannya ya. Jadi angka depannya dikurangi 1 tinggal 7. Terus yang belakang ya tadi kan 1 tambah 1 kan tambah angka 1 di depannya 11. Berarti 11 kurangi 5 tinggal 6. Terus yang ini kan tadi tinggal sisa 7 ya. 7 dikurangi 4 3. Ya benar ya. Berarti sisa kuenya tinggal 36. Benar sekali Mbak Jo. Tepuk tangan buat Mbak Jo. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kue itu bahan baku utamanya itu dari apa? Ya benar sekali Mbak Bulan. Kue bahan utamanya itu tepung, ya tepung. Nah, terus tepung itu kan dari biji-bijian ya. Tepung itu dari biji-bijian. Nah, di sini Bapak akan mengajarkan anak-anak itu membuat karya mozaik dari biji-bijian. Karya mozaik dari biji-bijian itu sebenarnya susah-susah, gampang. Kita tinggal teliti dan rapi. Nah, di sini dalam membuat kerajinan mozaik itu kita membutuhkan kertas gambar, lem kertas atau lem kayu, dan biji-bijian, misalnya biji jagung, biji kedelai, biji tepung, itu bisa digunakan. Nah, kemarin kan Bapak sudah menyuruh untuk membawa semua peralatan itu kan, sudah bawa semuanya kan? Nah, bagus sekali sudah pada bawa ya. Jadi disiapkan, coba yang pertama siapkan kertas gambarnya. Kita membuat pola gambar kupu-kupu yang mudah. Nah, setelah kita buat pola, kita tempel lem di pola itu. Nah, seperti gambar di ini, kita tempel satu persatu biji-bijiannya. Nah, ntar kita lihat siapa yang paling rapi. Nah, kalau apakah semua sudah paham tentang materi yang Bapak sampaikan pada hari ini? Pinter semua ya, dan semua sudah paham. Jadi nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan, besok dikumpul pada Bapak. Dan nanti pulangnya hati-hati, jangan main. Pulang dulu ke rumah, istirahat, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Dan besok kita bertemu lagi. Dan besok juga jangan lupa belajar untuk menyiapkan materi besok. Jadi jangan lupa istirahat. Oke, pelajaran Bapak pada pagi hari ini ditutup. Monggo, silahkan Mas Adi memimpin doa pulang supaya kita bisa mengakhiri pelajaran pada hari ini. Ya, terima kasih Mas Adi. Terima kasih ya buat semuanya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.